Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin di sini ada Waalaikumsalam. Bapak Guru. Terima kasih atas kehadirannya. Pak, kerasin Pada suaranya, Bapak Pak. Ibu Suaranya, yang Pak, ada. kurang keras, Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah hadir di sosialisasi Zoom ini terkait dengan AKM. Apa itu AKM nanti kita akan bahas satu-satu. Mungkin langsung saja saya bahas ya. AKM. Jadi Suaranya kecil banget, Pak. bentar, saya ganti aja. Sudah? Sudah? Udah, Pak. Udah. Wis. Sudah, Pak, sudah. Ya, AKM ini singkatan dari assessment. Kemudian singkatan lanjutannya adalah kompetensi minimum atau disingkat AKM. Jadi, nah apa itu AKM? AKM pertama. Nah, AKM sendiri itu adalah sebuah penilaian kompetensi mendasar. Jadi sebuah penilaian mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Nah, kompetensi mendasar apa yang dinilai itu adalah ada dua di sini. Ada literasi membaca sama numerasi. Nah, literasi membaca itu apa? Literasi membaca itu adalah kemampuan untuk memahami, kemudian menggunakan, mengevaluasi, sampai ke merefleksikan. Jadi, jika kalian memiliki sebuah, misalkan paragraf, sebuah teks, kalian tuh mampu memahami isi teks itu, mampu menggunakan informasi yang ada di teks itu, mampu mengevaluasi yang isi teks itu, dan mampu merefleksikan isi dari teks tersebut. Itu yang dimaksud dengan literasi membaca. Kemudian untuk numerasi bagaimana? Nah, kalau untuk numerasi itu kemampuan berpikir. Berpikir dalam apa? Dalam penggunaan konsep. Kemudian prosedur. Prosedur ini alur sama. Kemudian fakta. Kemudian juga didukung dengan alat matematika. Contohnya seperti apa? Penggunaan konsep misalkan. Kalian mungkin di matematika atau bahasa Indonesia pernah mendapat sebuah graf misalkan. Tahu graf kan, graf yang batang itu. Nah, misalnya ada soal seperti itu. Nah, kalian mampu mengambil informasi dari graf tersebut, kemudian menggunakan konsep-konsep mungkin matematika, ini sebagai alat matematika, atau mungkin dia ada sebuah pola, itu diambil prosedurnya seperti apa, atau mungkin fakta dari graf itu sendiri, dari graf batang tadi itu. Nah, itu penggunaan untuk numerasi. Jadi nggak harus kalian selalu berhitung, itu nggak harus. Tapi dasarnya adalah penggunaan konsep, prosedur, kemudian bisa diambil fakta, bisa mengambil fakta, kemudian untuk alatnya biasanya digunakan matematika di sana. Contohnya seperti apa? Nah, untuk sebelum contoh, kenapa sih perlu asesmen seperti ini, perlu adanya penilaian seperti ini? Karena ada dua hal untuk literasi ya, untuk indeks literasi di Indonesia ini berdasarkan provinsi, kita tertinggi itu di DKI Jakarta. Itu pun belum nyampe ke tinggi, karena indeks literasi kita itu tertinggi nggak nyampe 60 kan di sini. Ini cuma sampai berapa? 59, 58 sekian. 58 itu masih di tingkat sedang di sini. Tinggi dan sangat tinggi itu masih jauh nilainya. Apalagi dengan provinsi yang lain. Kenapa literasi itu penting? Karena dari literasi mungkin kalian kan sudah pernah bertemu dengan Bu Pri, mungkin pernah dengar juga Bu Pri menyampaikan sebuah pepatah kalau buku itu adalah jendela dunia. Bukunya aja sudah jendela dunia. Tapi kalau nggak dibaca ya sama aja. Gitu. Nggak ada jendela yang terbuka. Gitu. Maka literasi membaca itu sangat penting karena ya kita punya peribahasa juga buku adalah jendela dunia. Maka
literasi membaca itu diperlukan. Kemudian untuk numerasi bagaimana? Untuk numerasi, jadi ini data dari PISA. PISA itu sebuah organisasi penilai penilai pengetahuan. Jadi setiap negara itu di ranking, di skor, diberikan skor berapa nilai untuk matematikanya, untuk membacanya, untuk sainsnya. Nah, ini kebetulan data dari PISA. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk yang warna merah itu Indonesia, kemudian yang warna warna biru itu adalah OECD. OECD ini adalah rata-rata PISA. Jadi nilai standarnya PISA itu sekian. Nah, untuk yang abu-abu ini negara lainnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sebuah titik-titik bulat-bulat ini. Yang pertama ini adalah rata-rata dari literasi membaca. Kalau kalian perhatikan di sini, kalau warna merah itu di 371 di sini. Itu untuk Indonesia. Padahal rata-rata untuk PISA itu minimal itu adalah di skor 487 untuk membaca, untuk literasi membaca. Ini skornya jauh sekali dengan rata-rata dari PISA-nya. Begitu juga dengan rata-rata untuk matematik, ini numerasi angka. Indonesia di skornya ada di sekitar 379. Sedangkan rata-rata PISA itu sudah 480 sekian. Ini juga masih terpaut jauh. Jadi perlu ada peningkatan di numerasi angkanya. Nah, kemudian juga di sains. Di sainsnya di Indonesia masih di skor 396. Padahal standar PISA adalah di 489. Nah, ini karena dari dasar ini maka UNBK itu ditiadakan kemudian digantikan dengan AKM ini. Jadi yang ditekankan nantinya adalah soal-soal itu berupa literasi membaca dan numerasi atau angka. Nah, ini ya untuk dasarnya kenapa UNBK ditiadakan kemudian diadakan AKM. Karena di generasi kalian ya seharusnya membaca itu menjadi hobi minimal. Oke, untuk selanjutnya. Nah, tujuan AKM itu sebenarnya apa? Tujuan AKM itu sebenarnya untuk refleksi dari guru dan sekolah sendiri. Karena kita dari AKM ini akan mendapatkan sebuah skor. Jadi misalkan di skor membaca misalkan ternyata untuk SMK Bina Madinah skor membacanya kurang, maka itu akan menjadi pembelajaran oleh Bapak Ibu guru beserta sekolah bagaimana cara meningkatkan kalian itu suka membacanya. Nah, nanti itu akan mendukung ya. Jadi kalau kalian suka membaca itu akan mendukung semua mapel. Jadi nggak cuman untuk bahasa Indonesia kalau kalian suka membaca itu. Jadi akan mendukung semua mapel yang ada di jurusan kalian. Kemudian juga sama numerasi juga. Kalau kalian bisa tingkat numerasinya tinggi, tingkat numerasi angkanya tinggi, maka matematika itu sebenarnya mudah. Kemudian IPA, fisika itu sebenarnya mudah. Kalau kalian punya numerasi yang di tingkat enggak ya rata-rata minimal. Rata-rata bisa tadi. Itu akan mendukung semua mapel yang ada di pelajarannya. Nah, kalau kalian memiliki tingkat literasi dan tingkat numerasinya tinggi. Nah, itu tujuan AKM itu sebenarnya untuk refleksi sekolah dan guru. Jadi untuk melihat seberapa skor kalian itu tingkat membacanya sama tingkat numerasinya seberapa tinggi. Itu dasarnya. Kemudian, nah ini contoh untuk soal literasi dan numerasi. Nah, contoh soal literasi. Nanti kalau kalian ada AKM untuk soal literasi itu soalnya seperti ini. Nah, ini bisa saya kedepankan ya. Nah, ini ada soal yang diberikan sebuah gambar seperti ini. Kemudian dari gambar ini akan diberikan sebuah
pertanyaan seperti ini. Nah, kalau kalian tingkat literasinya kurang, kalian untuk menjawab yang seperti ini membutuhkan waktu yang di atas rata-rata. Jadi kalian mendapatkan informasi seperti ini apa sih informasinya itu? Kalau kalian nggak tingkat literasi membacanya kurang, maka mengerjakan 1, 2, 3 ini, karena satu gambar itu bisa dibuat 1, 2, 3 soal, 4 soal, bahkan sampai 5 soal. Dan cara jawabnya bukan ABCD, bukan pilihan ganda seperti UNBK, tapi pertanyaannya itu ya seperti ini. Ada yang dia sebuah kalimat, kemudian ini termasuk fakta atau mitos berdasarkan gambar yang sebelumnya. Nah, ini contoh untuk literasi untuk ujian soal bagian literasi membaca. Soal-soalnya seperti ini nantinya. Nah, ini kalau kalian nggak suka membaca soal pun butuh waktu lama nantinya. Padahal nanti ujian itu ada waktu dan terbatas ya. Nah, ini untuk contoh soal numerasi. Jadi untuk numerasi biasanya diberikan seperti ini. Nah, misalkan kalian diberikan sebuah tabel seperti ini. Ada negara A, negara B, kemudian ada pendapatannya, ada jumlah penduduknya, ada persentase. Nah, kalian dari tabel ini bisa diapakan gitu. Nanti akan diberikan sebuah pertanyaan seperti ini. Apakah negara A dan B diagram yang benar yang seperti apa? Apakah ini butuh matematika? Enggak cuma matematika butuhnya, tapi juga butuh literasi membaca lagi. Membaca diagram juga kalian butuh pengetahuan. Dari mana? Dari matematika, ya itu saling berhubungan berarti. Jadi keduanya antara literasi membaca dan numerasi nanti akan saling berhubungan. Kalau kalian diberikan soal seperti ini, nggak membaca dengan teliti, kemudian diberikan pertanyaan seperti ini, pasti kagok duluan. Pasti ini pernah saya pernah diujikan kan sebelum UNBK berakhir itu 2 kali ujian untuk angkatan sebelumnya, angkatan yang lulus kemarin dan sebelumnya, dan beberapa soal diberikan seperti ini untuk uji coba. Jadi kalau nggak salah ada 10 soal. Ketika diberikan soal seperti ini, tanggapan mereka seperti apa? Tanggapannya itu banyak yang mengucapkan itu seperti ini. Ini soal apa sih gitu? Pasti jawabannya seperti itu. Padahal esensinya bukan soal apa gitu, tapi kamu bisa nangkap apa dari situ gitu. Itu esensinya di sana. Ini salah satu contoh untuk soal numerasi. Ada juga yang ditanyakan seperti ini, dia bentuknya kalimat, padahal kita punya tabel tadi di depan. Ya, misalnya tentukan setiap pertanyaan berikut benar atau salah. Jadi dari tabel tadi itu berikan sebuah pertanyaan, apakah pernyataan itu benar atau salah, kalian yang tentukan berdasarkan tabelnya tadi. Nah, ini butuh numerasi dan literasi. Jadi kalian nggak cuma menghitung di sini, tapi juga harus tahu apa yang dihitung, harus tahu informasi apa yang kalian sedang olah gitu. Nah, itu untuk contoh-contoh soal literasi dan numerasi. Kemudian untuk pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaan AKM itu nantinya akan diujikan kepada 45 peserta. Dan pesertanya acak ya. Maksudnya acak seperti apa Pak itu? Kalau kita memiliki misalkan kelas 3 sekarang berapa? 48 misalkan. Berarti yang ikut nanti hanya 45. Dan itu acak. Yang acak siapa Pak? Yang acak dari pusat. Jadi kita nggak bisa memilih anak-anak yang pintar aja. Kemudian nggak bisa kita milih si A, si B, si C. Tapi semuanya acak. Jadi semuanya ditentukan oleh pusat. Kemudian berapa hari gitu? 2 hari. Untuk ujiannya 2 hari. Kok 2 hari Pak gitu? Ya karena kita ada 2 ujian. Yang pertama adalah literasi membaca sama numerasi. Jadi sehari literasi membaca, sehari numerasi. Satu sesi itu berisikan 90 menit. Untuk soal nanti saya jelaskan karena soalnya sedikit berbeda. Jumlahnya dan caranya itu berbeda. Kemudian untuk sistemnya itu full online. Jadi full dia butuh koneksi internet.
Jadi bisa dari rumah Pak. Kalau tahun depan masih dalam keadaan pandemi dan belum bisa bertemu, bisa dari rumah. Tapi kalau sudah mungkin ada ketentuan yang diperbolehkan atau peraturan yang sudah membolehkan dalam ujian AKM nanti di sekolah, ya akan difasilitasi oleh sekolah nantinya. Tapi yang jelas dia sistemnya adalah full online. Jadi butuh koneksi internet. Kemudian kalau tahun kemarin itu namanya CBT, Computer Based Test, CBT ya, Computer Based Test gitu. Artinya tes berbasiskan komputer. Nah, untuk yang sekarang CBT, tetapi dalam soalnya nanti ada yang namanya MSAT. Apa itu MSAT? MSAT itu Multi-Stage Adaptive Test. Nanti saya jelaskan untuk ini ada slide-nya sendiri. Nah, tadi kita sudah ngomongin 2 hari ya, 2 hari ujiannya. Kemudian ada hari pertama literasi membaca, hari kedua numerasi. Selain literasi membaca, nanti kalian akan diberikan sebuah survei di sana. Jadi setelah ujian literasi membaca di hari pertama selesai, nanti ada soal lagi, tapi bukan soal dia sebuah survei, jadi sebuah kuesioner karakter kalian itu seperti apa nanti. Itu akan dicek. Kemudian di hari kedua, itu ada numerasi. Setelah numerasi kalian selesai mengerjakan, nantinya akan diberikan survei lingkungan. Survei karakter ini seperti apa Pak? Survei karakter ini kalau kalian pernah tes seperti ujian psikolog, jadi ujian ESQ namanya, emosional quotient, itu sama, mirip seperti itu. Jadi kalian bisa tahu karakter kalian itu seperti apa, emosional kalian itu seperti apa. Jadi mirip seperti itu untuk ujiannya. Banyak di Google, silakan kalian cek. Untuk survei lingkungan ini akan berhubungan dengan kegiatan lingkungan sekolah, jadi dijawab dengan sejujur-jujurnya aja. Jadi ini berhubungan dengan sarana di sekolah dan lain-lain. Itu untuk survei lingkungan. Oke, next selanjutnya. Nah, tadi ada saya singgung MSAT atau Multi-Stage Adaptive Test. Stick nih. Multi-Stage Adaptive Test dia. Jadi multi-stage berarti dalam satu soal semuanya itu ada beberapa stage atau bagian. Adaptif berarti dia menyesuaikan. Tes berarti untuk asesmen atau penilaian. Maksudnya multi-stage ini nanti soal kalian tuh ada kurang lebih 12, ada 36. 36 dibagi dengan 3 stage. Jadi stage 1, stage 2, stage 3. Satu stage itu berisikan 12 soal. Stage 2 dan 3 sama 12. Yang berbeda adalah adaptifnya. Jadi yang berbeda itu adaptifnya. Apa perbedaannya? Kalau kalian di CBT, kalian bisa melihat soal 1 sampai 40 kalau misalkan dia jumlahnya 40. Dan kalian bisa loncat-loncat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 40 itu bisa loncat-loncat. Kalau di dalam multi stage ini, kalian hanya bisa loncat di stage pertama ini saja. 12 soal pertama ini saja. Ketika kalian sudah masuk ke stage 2, kalian nggak bisa loncat ke soal di stage 1. Ya hanya bisa loncat di stage yang kedua ini saja. 12 soal di stage kedua. Dan seterusnya. Di stage 3 juga sama. Kalau sudah di stage 3, kalian juga nggak akan bisa kembali loncat ke soal stage 2 atau stage 1. Kenapa seperti itu, Pak? Karena pertama, stage ini memiliki tujuan. Jadi stage 1, 2, 3 ini memiliki tujuan. Tujuannya yaitu jika kalian di stage 1, misalkan di stage 1 seperti ini, menjawab, kemudian kalian dari 12 soal ini 6 benar, jadi 6 ke atas benar, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 12 soal benar, maka soal di stage kedua akan lebih sulit. Jadi akan lebih susah di stage kedua. Nah, kalau kalian di stage 2 ini juga sama, ada benar soalnya 6 ke atas, jadi 6, 7, 8, 9, 10 kalau benar ke atas, maka di stage ketiga akan mendapatkan soal yang lebih sulit lagi daripada stage kedua. Nah, jika kalau
kalian punya ini, punya apa? Bentar, ini siapa yang anotis nih? Saya delete dulu. Oke. Kalau kalian di stage 1 ini menjawab di bawah 6, ternyata cuma benar 5, 4, 3, 2, 1, atau bahkan salah semua, maka stage kedua ini akan mendapatkan soal yang lebih mudah. Tapi tentunya skor kalian yang nggak akan setinggi yang stage-nya yang tinggi tadi. Stage-nya yang lebih susah daripada stage 1. Nah, jadi kalau kalian sudah di sini stage 1 kurang dari 5 atau salahnya banyak, lebih dari 50%, kalian dianggap tidak berhasil, maksudnya tidak berhasil untuk menuju ke level stage yang lebih tinggi. Kalau kalian di bawahnya berarti akan turun levelnya, turun level dan skornya juga akan turun. Dan itu akan mempengaruhi skor terakhir nanti. Nah, itu untuk MSAT, jadi multi-stage adaptive test. Bisa dipahami ya? Nah, nanti ada sesi tanya jawab, nanti tanya-tanya aja. Oke, selanjutnya. Nah, kebutuhan komputer. Kalau nanti ke depannya masih dalam keadaan seperti ini dan kalian harus ujian dari rumah, maka komputer atau laptop kalian harus memiliki minimal spesifikasi komputernya seperti ini. Minimal kalian sudah menggunakan Windows 7. Kalau menggunakan Windows 8 dan ke atasnya itu masih sudah diperbolehkan, minimal 7, Windows 7. Kemudian minimal memiliki RAM 1 GB. Memiliki RAM 1 GB. Kalau 2, 3 ya berarti lebih boleh lagi. Kemudian punya connectivity atau punya konektivitas. Jadi kalian punya koneksi internet minimal 1 Mbps. Kalian bisa gunakan tethering handphone atau mungkin memang ada WiFi di rumah. Kemudian untuk resolusi monitor, kalian minimal punya 720p atau ukuran detailnya 1024 kali 720. Kalau kalian menggunakan Windows 10, kalian bisa ngeceknya itu di desktop, klik kanan, ada screen, property screen kalau nggak salah gitu. Nah, itu kalian cek di sana ada ukuran resolusi, minimal 720, ke atasnya boleh. Kemudian BIOS, ini berhubungan dengan tanggal, pastikan tanggalnya di laptop kalian itu tanggal sekarang, jadi tanggal yang ada di laptopnya itu sesuaikan dengan tanggal aslinya. Kalau sekarang tanggal 19, tanggal berapa sekarang? Tanggal 14, berarti tanggal 14, disesuaikan dengan keadaan aslinya. Nah, untuk preview aplikasi tadi sudah sedikit saya tampilkan di depan. Nanti akan saya tampilkan ke link YouTube, nanti saya upload untuk video yang tadi itu. Nah, lumayan panjang, ada 30 menit. Silahkan kalian tonton nanti. Sedang uploading sih. Ya. Untuk selanjutnya mungkin sesi tanya jawab. Ada yang ditanyakan? Untuk AKM-nya sendiri. Nggak ada? Yang stick 1, stick 2 itu loh. Kenapa, Dim? Stick 1, stick 2-nya. Iya, Pak. Masih belum ngerti? Iya. Maksudnya stage 1, stage 2 ini, jadi soalnya ada 36 kalian. Kalian mengerjakan 36 soal, tetapi dibagi tiga kelompok ya, 3 stage, 3 level lah, enggak, 3 level. 3 tahap. Jadi level pertama, ya boleh 3 tahap. Tahap pertama, tahap 1, tahap 2. Di tahap pertama pasti kan kalian dapat tahap pertama. Nah, tahap pertama itu pasti akan mendapatkan 12 soal. Nah, kalau kalian benarnya 6 lebih ke atas atau 50% lebih, di soal level atau tahap kedua, kalian akan memiliki tingkat kesulitan soalnya akan lebih tinggi daripada di tahap sebelumnya, tahap 1. Kalau kalian di tahap 1 ini skornya kurang dari 6, artinya kalian salahnya banyak,
salahnya lebih dari 50%, maka di tahap kedua akan mendapatkan soal yang lebih rendah tingkat soalnya. Jadi tingkat soalnya lebih rendah daripada di tahap pertama. Kalau bisa saya gambarkan mungkin seperti ini ya. Nah, bentar, saya oke. Nah, ini warna apa? Oke, warna kuning. Nah, di step 1 ini nanti akan menjadi 2 tahap ya. Jadi ada 2 tahap. Ya, ada 2 tahap, ada 2 level kalau berhasil. Oke. Nah, misalkan di step 1, tahap 1 ini kalian mendapatkan skor di atas 50% benarnya. Itu sama dengan 50%. Artinya 6 soal ke atas kalian benar. Maka dia akan di tahap kedua, di step 2, kalian akan mendapatkan soal yang lebih sulit. Jadi ini lebih sulit, anggap levelnya nambah plus level soal. Jadi lebih tinggi. Kalau kalian di tahap 1 ini salahnya lebih dari 50, berarti 5 ke bawah, benarnya cuma 5 ke bawah, maka kalian akan mendapatkan soalnya itu akan dikurangi level soalnya. Tingkat kesulitannya itu akan dikurangin untuk di tahap kedua. Nah, kemudian kalau kalian ini kan sudah tahap kedua ya. Kalau kalian lebih dari 50% benarnya 6 ke atas, maka mendapatkan soal yang di atas. Kalau kalian mendapatkan kurang dari 5, kurang dari 6, 5 ke bawah, maka kalian akan mendapatkan soal levelnya itu lebih rendah. Ini sudah tahap 2. Kalau kalian berhasil di tahap 2, jadi misalkan ini tahap 2 ya, saya kotain, ini tahap 2. Ini tahap 2. Ini tahap 2. Nah, kalau kalian berhasil menggunakan apa di level tahap 2 ini kalian misalnya ada yang tadi 50% atau 6 soal ke atas benar. Maka di tahap 2 kalau dia benar lagi, benar di atas 50, dia naik level lagi soalnya. Dia ada naik level lagi di sini. Untuk di tahap 3-nya. Kalau dia turun, ya artinya enggak 50% benar, berarti 5 ke bawah, maka dia akan diturunkan level soalnya lagi. Ini plus level. Kemudian yang di sini akan turun lagi. Min level. Soal tingkat kesulitannya akan turunkan. Bagaimana yang di bawah Pak, yang soalnya sudah dikurangi sebelumnya? Maka kalau dia di sini benar lagi nanti lebih dari 6, lebih dari sama dengan 6 atau 50% lebih, maka dia akan mendapatkan soal yang levelnya naik lagi. Kalau dia kurang lagi, maka dia akan mendapatkan soal yang lebih mudah lagi. Artinya levelnya diturunkan lagi. Dan ini terjadi sudah di tahap 3. Di tahap 3. Ini sudah tahap 3. Nah, ini terjadi seperti ini. Jadi kalian kalau di tahap 1 benar di atas 50%, naik, anggaplah naik tingkat untuk soalnya. Kalau di sini naik di atas 50% lagi, maka naik lagi untuk soal di tahap ketiga yang terakhir. Tentunya level naik berarti skornya setiap benarnya kemungkinan akan skornya lebih tinggi daripada skor yang soalnya lebih rendah ini. Itu, ada yang tanyakan? Itu ya, Dim ya? Ada yang tanya lagi? Nggak ada? Nggak ada? Sudah, Bang. Nggak ada, Pak. Oke, untuk yang sasaran, jadi untuk ujian ini, nah kan tadi sudah saya sampaikan ada 45 peserta ya. Jadi ada 45 peserta. Di sini ada 45 peserta. Dan dipilih acak, jadi siapapun yang terpilih ya siap-siap aja belajar. Artinya semuanya harus siap belajar untuk literasi dan numerasinya. Nggak pandang pinter atau memang
bodoh ya, saya anggap ya, mungkin agak kasar kata-katanya, nggak akan mandang itu, tapi akan semuanya diacak. Dan untuk targetnya, target untuk ujian ini itu di kelas 11, jadi bukan kelas 12. Jadi hanya untuk kelas 11 nantinya. Untuk kelas 12 saat ini bagaimana untuk yang tahun ini? Maka berarti tahun ini mereka hanya ujian untuk ujian sekolah dan ujian UKK saja. Tapi yang kelas 11 sekarang akan dilaksanakan AKM. Nah, untuk simulasi sendiri, dari dinas sudah melaksanakan simulasi 3 hari, seminggu yang lalu kalau tidak salah itu simulasi untuk dokter, ya, untuk guru. Kemarin juga saya ngikutin sebentar. Kemudian untuk Selasa besok itu akan dilaksanakan dengan siswa. Jadi ada siswa di sana. Tapi yang diminta masih 5 orang dan itu sudah saya pilih siswanya karena masih bisa memilih. Tapi nanti kalau pelaksanaan AKM secara real 2 hari yang di sini itu akan dilaksanakan 45 peserta dan itu acak. Jadi untuk kelas 11 yang sekarang silakan bersiap-siap untuk mengikuti AKM. Ini nggak akan tahu siapa yang bakal ikut atau enggak. Kalau siswa kita kan kelas 10 lebih dari 45, saya nggak salah. Maka 45-nya harus siap-siap untuk mengikuti AKM ini. Ya, Tanggal berapa dia, Pak? Tanggal berapa, Pak? Untuk apa ini? Untuk AKM-nya, real-nya. Iya. Untuk real AKM karena dia pengganti UNBK, kemungkinan besar kalau UNBK itu kan di bulan kemarin itu Mei ya. Maret. Di bulan 3 Maret. Ya berarti kemungkinan AKM akan dilaksanakan di bulan Maret nanti. Ya kalau nggak Maret ya April. Kemungkinan besar di bulan-bulan itu. Nah saat ini ada simulasi hari Selasa besok itu, tapi masih 5 anak dan itu sudah saya pilih 5 anaknya. Kemungkinan juga ada simulasi di bulan Januari. Mungkin di Januari sudah bisa 45 anak. Semoga saja sudah bisa 45 anak. Tapi juga masih acak. Jadi 45 anak nanti bisa ikut di Januari atau Februari. Biasanya ada simulasinya kok. Jadi sebelum kalian mengikuti AKM ada simulasinya. Simulasinya untuk apa? Simulasinya pertama untuk mengetes sistemnya pusat. Sistem pusat itu sudah kuat belum untuk menerima beban 45 peserta full secara seluruh Indonesia, itu dites. Kemudian juga mengetes aplikasinya sudah lancar belum. Nah, di sana akan banyak gambar, akan ada banyak centang-centang atau mungkin memadankan. Nah, itu mereka ngetes itu semuanya. Jadi itu untuk gunanya untuk simulasi. Apakah ada pengaruh dengan nilai? Untuk simulasi tidak ada. Jadi nggak ada pengaruh nilai. Memang ada muncul skor tapi nggak berpengaruh dengan nilai. Nah, tujuan AKM ini untuk kelas 11 ya. Jadi kalau UNBK mereka mendapatkan sertifikat UN, jadi SHUN. Nah, untuk AKM ini saya belum tahu apakah akan seperti itu. Jadi ada sertifikat AKM-nya, jadi ada skornya dan lain-lain, itu kurang tahu. Tapi yang jelas untuk AKM ini, ketika kalian mendapatkan skor ya, kemampuan literasi dan numerasi kalian segitu. Gitu. Artinya skornya segitu. Ketika diberikan sebuah permasalahan real, ya tergantung dari literasi kalian sama numerasi kalian. Kalau saya bisa bilang itu seperti ini. Kalian saat ini itu di zaman saat ini ya di generasi Z, jadi generasi milenium ya, di atas 2000 ke atas. Kalian itu dituntut untuk kreativitasnya. Masalahnya adalah kreativitas kalian ini diambil dari mana kalau kalian tidak membaca. Kalau kalian tidak menemukan memiliki tingkat numerasi tinggi. Nah, tingkat numerasi itu bisa dibilang kalau dalam matematika itu kalian bisa melihat pola sebenarnya. Bisa melihat keunikan sesuatu berdasarkan angka. Kalau berdasarkan membaca itu ada sendiri. Jadi ada informasi unik kalau dari membaca.
Kalau dari angka ada pola tertentu biasanya. Karena dunia angka itu berhubungan dengan pola biasanya. Jadi nggak jauh-jauh dari pola. Belajar matematika itu belajar pola sebenarnya. Itu yang nggak diajarkan mungkin seluruh ini ya, seluruh jenjang. Masih pengertiannya di rumus-rumus, tapi belum tahu penggunaannya. Nah, itu kelemahan Mas Yan. Ya, nanti kedepannya akan diubah dari asesmen AKM ini. Asesmen kompetensi minimum ini akan diubah tingkat numerasi dan literasinya. Jadi kalau saya bilang kalian ya harus sering-sering membaca. Semakin cepat kalian membaca dan semakin cepat mendapatkan informasi, semakin mudah mengerjakan AKM gitu. Karena saya sendiri pernah mengerjakan dan beberapa guru ketika mengerjakan kalau malas baca ya malas jawab gitu. Permasalahannya dari sana, kalau malas baca ya malas jawab. Padahal soal-soalnya ya teks banyak yang kayak tadi itu, yang kayak kayak gini. Ada gambar, kalian harus mengambil informasi dari gambar ini, sesuaikan dengan pertanyaannya. Nah, ini hal yang cukup gampang sebenarnya, tapi susah untuk dilakukan. Susahnya ya karena sebenarnya dengan alasan lebih ke malas untuk membaca. Ini kan soal-soal gampang sebenarnya kalau kita mau membaca. Tapi susah ketika kita tidak mau membaca di sini. Ada yang tanyakan lagi terkait AKM-nya? Nggak ada? Enggak, Pak. Untuk kenapa Vio? Mau nanya? Angkat tangan. Enggak, Vio. Saya mau nanya. Bentar. Oh ya, untuk ketua kelas silakan di absen ini mumpung ada. Kenapa, Vio? Tak dengar? Kurang keras? Udah 1 jam saya ngomongnya. Ya, untuk video dan tampilan, untuk tampilan aplikasinya nanti akan saya upload ke YouTube saja, kalian bisa cek nanti di YouTube. Tampilannya lumayan panjang, di sana juga ada contoh soal, jadi dibaca aja nanti. Dibaca soal-soalnya seperti apa. Dan jangan kaget ya, karena emang banyak bacaan dan soalnya aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh, kalau dulu UNBK cuma ABCD, mungkin yang sekarang itu bukan pilihan ganda tapi kita naruh-naruh mirip puzzle gitu. Jadi kita harus naruh kotak ini ke kotak ini ya. Ya itu kalian perhatikan aja di videonya nanti. Kemudian tujuan dari sosialisasi ini juga kenapa semua siswa saya libatkan dari kelas 10 dan kelas 12 ya, sebagai informasi bagi yang kelas 10 bahwa AKM ini ya seperti ini ujiannya. Dan kalian harus mempersiapkan literasi dan numerasi kalian sebaik mungkin. Jadi disiapkan di sana. Jangan kaget kalau soalnya soal bacaan. Ya, oke ya. Tanyakan lagi. Mungkin ini di absen nggak, Pak? Apa? Di absen nggak? Ya silakan di absen ketua kelasnya, kecuali yang sudah ada wali kelasnya ini seperti Mbak Elsa. Mbak Elsa ada tanya? Ada ditanyakan? Hadir aku, Den. Ada Mbak Elsa, ada Bu Ilsa, ada. Iya, Pak. Ada Mbak Ida juga. Ada Bu Reni. Ketua kelas saya nggak ada, Pak. Ya, ada ditanyakan mungkin dari Bapak Ibu Guru. Pak, mau tanya, Pak. Oh ya, Bil. Kenapa, Bil? Kalau misalnya nggak ada yang masuk, ini gimana, Pak? Absen, alfa semua gitu, Pak? Ya, nah, ditulis saja yang masuk aja. Nanti silakan laporkan ke wali kelas ya. Oh iya, Pak. Itu ada Bu Reni kok di sini juga.
Ada yang tanyakan Pak Levi? Aman, Pak. Aman. Ya, oke ya. Itu tentang AKM. Jadi disiapkan literasi dan numerasi kalian. Soal-soalnya cukup panjang dan kadang cukup membingungkan. Kalau kita tidak mendapatkan informasinya, yang bingung sih. Ya, ini saya rekam ya.